Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam lanjutan materi pembahasan kita, yaitu turunan fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep turunan fungsi trigonometri. Konsep turunan fungsi trigonometri. Coba kita perhatikan di sini ada gambar grafik satu fungsi. Ini gambar grafik fungsi Y sama dengan fx ini ada x ya, x kemudian kita geser sedikit, ini x tambah delta x, jadi ini delta x, maka x masukkan dalam fungsi fx, maka hasilnya adalah fx, kemudian kita geser sejauh delta x, maka ini adalah x tambah delta x, maka masukkan dalam fungsi, maka fungsi itu adalah f delta x tambah delta x ya. Turunan fungsi fx, jadi turunan fungsi, jadi turunan fungsi fx maksud saya turunan fungsi y sama dengan fx itu dilambangkan dengan delta y delta x, delta y delta x, atau delta fx delta x. Jadi ini dibaca delta fx delta x. Oke, teruskan delta fx delta x itu sama dengan delta y delta x sama atau f aksen x, itu didefinisikan dengan limit x menuju 0 maksudnya h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Jika h diganti dengan delta x, maka hubungan di atas menjadi fx
f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 dari f x tambah delta x dikurang fx dibagi dengan delta x. Oke lah, adik-adik, sampailah kita kepada turunan. Kita aplikasikan konsep turunan tersebut ke dalam bentuk turunan fungsi, ke dalam bentuk ini. Kita catat ini turunan fungsi, fx sama dengan sin x dan fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan cos x. Kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ini terdapat theta. Ini besar sudutnya theta. Besar sudutnya theta, berarti ini di besar sudut theta ini dihubung ke keliling lingkaran, diproyeksikan 3 titiknya ke sumbu x. Ini adalah siku-siku, maka garis ini ya, garis ini adalah garis cos theta ya, cos theta. Sementara yang ini garis ini adalah sin theta. Jadi sebagaimana yang kita pelajari bahwa ini titik P itu koordinatnya cos theta sin theta. Kemudian sudutnya ini kita buat bertambah sudutnya sebesar theta, delta theta. Jadi sebesar delta theta, sehingga kalau kita hubungkan ini ya, pusat ini ke titik Q, maka koordinat titik Q ini adalah ya cos, ini adalah theta tambah delta theta, ini adalah sin theta tambah delta theta. Nah, jadi perubahan yang terjadi karena panjang ini sampai dengan panjang titik ini ya, ini O kita namakanlah O, P, Q, R, S. Titik S di sini. Ini titik R di sini. Ya, ini juga tegak lurus. Jadi OS itu panjangnya cos theta, OR itu panjangnya adalah cos theta tambah delta theta. Berarti jarak RS itu adalah delta cos theta. Jadi ini jaraknya delta cos theta, ya. Jadi jarak ini adalah
ya, delta cos theta. Kemudian kita lihat lagi di samping kanan kiri kita. Tadi ini jarak ini ya, kita anggaplah misalnya ini ada R S T U ya. Kita anggap misalnya ini huruf T, titik T, ini titik U. Nah, jadi jarak O ke T itu adalah sin theta, jarak O ke U adalah sin theta tambah delta theta, karena ada perubahan dari delta sebesar delta theta tadi ya, penambahannya, sehingga nilai fungsi itu menjadi ini adalah fungsi fx sin theta, kemudian panjangnya ini adalah sin theta tambah delta theta, sehingga TU, jarak TU ini adalah delta sin theta ya, delta sin theta. Ya, di sini terdapat ada dua persamaan ya dari gambar. Ya, ini kita buat gambar. Ini adalah gambar delta sin theta dan delta cos theta. Nah, dari gambar diperoleh, didapat bahwa delta sin theta itu sama artinya dengan sinus theta tambah delta theta dikurang sin theta. Nah, demikian juga ya. Ini demikian juga delta cos theta. Delta cos theta ini sama artinya dengan cos ya, theta tambah delta theta dikurang cos theta ya. Oke, kita lanjutkan. Coba kita perhatikan di sini ada segitiga ya, kita namakan misalnya segitiga WVQ. Jadi WVQ dari segitiga WPQ didapat ya, delta sin theta itu sama dengan ya, ini ya, ini dari segitiga WPQ ini delta sin theta ini itu sama artinya dengan H kali ini ya, delta cos theta. Sama ini ya. Nah, ini deh.
delta sin theta itu sama dengan H dikali delta cos theta. Maksudnya begini. Begini maksudnya, saya ulangi, delta sin theta bukan pada delta cos theta, tapi delta sin theta itu sama, artinya ya, delta sin theta ini sama dengan H dikali cos theta, ya, dikali cos theta. Jadi delta sin theta ini adalah sama dengan H kali cos theta, ya, dikali cos theta. Kemudian bukan cos theta, tapi cos ini, ya, H ini cos apa namanya ini, ya, kita anggaplah ini gamma, ya, gamma. Jadi ini kita anggap gamma. Jadi delta sin theta ini, ya, delta sin theta ini adalah gamma H kali cos gamma, karena ini segitiga siku-siku. Jadi ini H si miringnya, ini adalah gamma, berarti delta sin theta itu adalah H kali cos gamma, ya, H kali cos gamma. Kemudian delta cos theta, ya, delta cos theta ini, delta cos theta itu sama dengan H kali negatif H kali negatif, ya, min sin gamma. Jadi hasilnya adalah min H sin gamma, ya, H sin gamma. Oke, baiklah. Sekarang kalau seandainya delta ini, ya, seandainya delta theta ini berubah makin kecil, maka busur ini, ya, titik Q akan berimpit kepada titik P. Kalau ini makin kecil delta theta-nya, maka ini makin kecil, ya, H-nya menjadi 0. Jadi delta theta-nya makin kecil. Ya, apa yang terjadi kalau dia makin kecil? Maka yang pertama, bahwa H akan mendekati busur PQ, Kemudian nilai busur itu, busur lingkaran karena jari-jari lingkaran. Oke. Jadi apabila delta theta makin kecil, maka mendekati PQ. Karena jari-jarinya satu, maka H akan mendekati delta theta, ya. Kemudian apalagi
oleh karena H ini makin kecil dan atau makin kecil terus makin kecil, maka sudut gamma ini terus makin kecil, maka sudut gamma itu mendekati besar sudut theta. Jadi sudut gamma ini akan mendekati besar sudut theta. Oke, ya berdasarkan kesamaan di atas, maka delta ya sin theta itu sama dengan delta theta, karena H mendekati, ya kan, karena H tadi mendekati theta, ya maka oke, saya ulangi, H mendekati delta theta, ya maka kesamaan ini H cos gamma berubah karena gamma sama dengan theta, maka delta H cos gamma itu nama dengan delta theta cos theta, ya. Cos theta. Maka ini diperoleh hubungan D sin theta d theta itu adalah cos theta, ya, atau D cos theta itu sama dengan, ya, H tadi D theta, ya, min sin theta, itu berarti dia min D theta, ya, sin theta, sehingga D cos theta D theta, ya, sama dengan min sin theta, sehingga diperoleh, ya, turunan sinus adalah kosinus, turunan kosinus adalah min sinus. Oke. Oke lah adik-adik, ya. Ya, sekarang saya kasih contoh. Tentukan turunan dari Y sama dengan Fx sama dengan sin 3x dengan menggunakan definisi turunan. Nah, jadi sebelum kita menjawab soal ini, ya, soal ini kita modifikasi seperti ini. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan sin Gx, ya, sin Gx, ya, sin Gx, kemudian di mana Gx itu adalah 3x. Jadi karena fungsi ini merupakan fungsi komposisi, ya. Nah, kita karena kita menentukan turunan dari Y sama dengan sin 3x itu menggunakan definisi turunan, maka, ya, ini bisa kita jawab seperti ini. Fx sin itu sama dengan, iya, limit x menuju H menuju 0
dari sin GX ya, sin GX tambah H dikurang sin GX bagi dengan H ini dikali dengan limit H mendekati 0 dari G X tambah H dikurang GX dibagi dengan H, karena fungsi itu merupakan fungsi komposisi ya. Oke, kita teruskan sehingga f aksen X maksudnya itu adalah limit H mendekati 0 dari sin 3X tambah H dikurang sin 3X dibagi H kemudian dikali limit H mendekati 0 dari GX itu adalah 3X berarti 3 kali X tambah H dikurang 3X dibagi dengan H terus diperoleh X sama dengan, nah untuk menjawab ini sin 3X tambah H dikurang sin 3X, baiklah ya, jadi ini sinus 3X tambah H dikurang sin 3X itu kita gunakan rumus selisih ya, rumus selisih yaitu sinus A dikurang sinus B itu sama dengan 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih, ya. Oke. Limit H mendekati 0 dari sinus jumlah berarti 2 cos setengah jumlah 3X tambah H dibagi tambah 3X maksudnya dibagi 2 dikali sinus 3X tambah H dikurang 3X dibagi 2 dikali limit H mendekati 0 dari 3X ditambah 3H dikurang 3X dibagi dengan H ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ini f aksen X itu sama dengan ini karena 3X tambah H tambah 3X bagi 2 maka itu sama dengan kita tulis dulu operasi limitnya, jadi 2 cos
ya 3x ditambah setengah H, kemudian dikali limit ya H mendekati 0 dari ini 3x ya kan. Oke, ini tadi belum kita bagi dengan H ya. Nah, sorry kita bagi dengan H. Kita bagi dengan H ya. Oke, ya kita teruskan. Jadi ini sinus, ya. Jadi yang tinggal adalah sinus setengah H, ya dibagi dengan H. Ya, jadi H ini kita pindahkan kemari ya. Kemudian dikali limit H mendekati 0. Nah, dari ini, jadi ini dari 2 cos 3x ya dikali, karena ini 0 ya. Ya, kini ini 0, dia 0 tambah 0. Oke. Sorry, ini salah ini ya. Jadi langsung aja kita. Jadi 2 cos, iya ini 3x tambah 0/2 jadi 0. Jadi 2 cos 3x di ini ada yang kurang nih ya. Nah, ada yang kurang nih, belum lagi kita buat. Jadi limit. Nah, kita ulangi ya. F turun X adalah limit H mendekati 0 dari 2 cos 3x tambah H/2 dikali limit H mendekati 0 dari sin X sin H/2 per H dikali limit ini ya. Ini kita coret, bisa kita coret. Jadi yang tinggal limit H mendekati 0 dari 3H per H. Ya, ini juga bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah ini adalah setengah. Jadi hasilnya sama dengan 2 kali cos 3x dikali ini adalah hasilnya setengah, karena ini setengah H, ini bagi H jadi setengah. Nah, dikali ini 3 ya. Nah, jadi ini dicoret. Jadi hasilnya adalah 3 cos 3x ya. Nah, 3 cos 3x. Ya. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan fx sama dengan sin 3x itu adalah f aksen sama dengan 3 cos 3x. Oke, baiklah ya. Ini di sini Bapak akan kasih tugas, saya akan kasihkan tugas, yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut dengan menggunakan definisi turunan. Ya, yang pertama ya sinus 4x ya. Sinus 4x, yang B-nya y sama dengan kosinus 2x. Kemudian C-nya y sama dengan tangen. Tangen ini kita buat 5x ya. Ya, kerjakan seperti contoh ya. Kerjakan seperti contoh. Ya, kerjakan seperti contoh. Oke, selamat bekerja, selamat belajar ya. Jadi sampai di sini dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.